masuk pekan ke-7 ya dalam mata kuliah komputasi awan atau cloud computing ya. Langsung saja saya akan tampilkan ya materi kita untuk pertemuan ke-7 ini ya. Saya akan share screen. Oke. Ya. Baik, jadi topik kita pada kesempatan hari ini ya, topik terakhir ya sebelum UTS yakni cloud security atau keamanan cloud ya. Baik, jadi aspek security ini merupakan salah satu aspek penting ya, sebetulnya tidak hanya di area komputasi awan saja ya. Jadi di berbagai area yang berhubungan dengan teknologi informasi ya, aspek keamanan merupakan hal yang penting ya. Mengapa penting ya? Karena teknologi informasi ya sesuai namanya ya berhubungan dengan informasi ya. Pengolahan data menjadi informasi, penyimpanan informasi yang masing-masing data atau informasi ini punya nilai ya, dan kadangkala atau seringkali tidak semua orang boleh mengetahui ya informasi atau data ya, atau misalnya data atau informasi ini tidak boleh semua orang mengetahui ya, sehingga harus dijaga kerahasiaannya. Nah, juga tentunya dari aspek reliability ya, reliability ataupun availability dari aplikasi yang berjalan di dalam teknologi informasi ya juga harus tetap terjaga ya. Jadi jangan sampai misalnya kita menjalankan website ya, kemudian website ini diserang ya oleh penyerang, attacker ataupun malicious person gitu ya, sehingga sistemnya down, tidak bisa diakses. Nah, itu juga tidak diharapkan. Nah, untuk menangkal itu, maka kita perlu mekanisme security. Ya. Nah, apalagi tentunya kalau misalnya sudah masuk ke area cloud, ya, yang kita tahu bahwa cloud ini, apalagi kalau publik, ya, maka banyak orang yang bisa mengakses infrastruktur cloud tersebut ya, meskipun secara sistem sudah diatur ya, tidak semua orang bisa masuk ke area tertentu dari cloud ya, sudah ditentukan ya siapa yang bisa mengakses apa ya. Nah, namun demikian celah keamanan selalu muncul di situ ya. Baik, adapun bahasan kita hari ini ya adalah sebagai berikut ya. Yang pertama adalah security in an interconnected world ya, cloud security risk. Jadi kita lihat ya bagaimana urgensi ya, urgensi dari keamanan ya, terutama di interconnected world ya. Jadi dunia yang sudah tanpa batas ya, terhubung melalui internet ya. Dan kita coba melihat resiko-resiko yang muncul ya pada area cloud ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita akan melihat attacks ya ataupun serangan-serangan di lingkungan cloud ya. Nah, di sini nanti kita melihat daftar ya, daftar serangan apa saja yang yang biasanya muncul ya ataupun terjadi di area cloud computing. Nah, kemudian berikutnya security ya, aspek security. Nah, security ini merupakan major concern ya, jadi kekhawatiran utama bagi pengguna cloud. Nah, nanti kita lihat definisi dan aspeknya ya. Lalu berikutnya aspek lainnya yang juga menjadi perhatian dari pengguna adalah privacy ya, lalu trust ya. Kemudian nanti ke arah bawah sini lebih teknis ya. Namun meskipun teknis kita hanya akan melihat sisi-sisi generalnya saja ya. Ya, ini operating system security, jadi keamanan di tingkat sistem operasi ya. Virtual machine security ya, keamanan di tingkat virtual machine. Kemudian virtual machine ya tentunya merupakan salah satu bagian dari virtualisasi. Nah, maka kita juga akan melihat keamanan dari virtualisasi ya. Nah, ini lebih detail lagi ke bawahnya yang berhubungan dengan virtualisasi ya, yakni image ya. Nah, image yang dipakai ya untuk
menjalankan ya virtual machine ya juga. Nah, ini akan kita lihat ya, terutama adalah image yang digunakan bersama-sama atau di-share. Nah, kemudian resiko juga yang bisa muncul ya dari manajemen OS. Jadi di dalam virtualisasi ya, misalnya di Zen ya, ada satu virtual machine yang diinstal manajemen OS. Nah, dia akan mengelola virtual machine yang lain ya. Nah, sehingga berarti di situ ada potensi resiko ya yang muncul dari manajemen OS itu ya. Nah, kemudian berikutnya, nah kalau yang bawah sih ini lebih ke contoh ya, contoh modifikasi dari Virtual Machine Manager atau VMM yang disiapkan untuk lebih aman ya, namanya SOAR ya dan Terra. Nah, nanti barangkali ini kalaupun tidak sempat kita bahas ya, boleh Anda pelajari secara mandiri. Baik, kita akan coba melihat bagian yang pertama ya. Nah, jadi sebetulnya computer security ini gitu ya, sebetulnya tidak menjadi hal yang baru ya. Dari dulu sudah dibahas oleh para ilmuwan di bidang komputer ya. Bahkan pada saat komputer ini masih stand alone, artinya dia tidak terhubung ke jaringan atau bahkan ke internet ya, security ini ya, keamanan ini juga tetap diperhatikan ya, seperti itu. Jadi cara-cara untuk mengamankan data ya dari dulu sudah digunakan dan sudah ada ya. Misalnya barangkali ada yang pernah mendengar ya, ada yang namanya enkripsi, ada yang namanya dekripsi ya. Enkripsi untuk menyandikan pesan sehingga nantinya tidak bisa dipahami isinya oleh orang lain. Sedangkan dekripsi adalah untuk memulihkan kembali ya pesan yang sudah terenkripsi menjadi pesan yang bisa dimengerti oleh orang lain ya. Nah, jadi itu dari dulu sudah ada. Nah, lalu bagaimana dengan keamanan sekarang gitu ya di era sekarang ya. Nah, era sekarang ya, new millennium ya, kita berada di interconnected world ya. Jadi dunia yang terhubung ya. Jadi sekarang ya tidak bisa dikatakan tidak ada sekat lagi gitu ya antara kita ya dengan orang lain di negara yang berbeda, di lokasi yang berbeda ya, di benua yang berbeda, di negara yang berbeda, atau bahkan di belahan bumi yang berbeda ya. Jadi kita terhubung dengan suatu jaringan yang sangat besar ya, yang mencakupi seluruh bumi ini, namanya internet gitu ya. Nah, jadi tentunya di situ kita punya atau bisa mengambil manfaat dengan keterhubungan melalui internet ini ya. Nah, namun ya tentunya biasanya ya sesuatu ya punya plus punya minus ya, punya apa namanya advantages ya, punya juga disadvantages ya atau drawbacks ya. Nah, kelemahan ya. Nah, apa kelemahannya ya atau masalahnya? Nah, kelemahannya atau masalahnya adalah berbagai macam bentuk ya malware ya. Jadi malware ini adalah salah satu jenis software ya. Salah satu jenis software yang dari namanya sudah ketahuan ya mal. Jadi kalau mal itu berarti sesuatu yang tidak semestinya gitu ya. Jadi sesuatu yang bukan yang apa namanya seperti yang disalahgunakan gitu ya atau yang tidak semestinya ya. Jadi software yang berfungsi tetapi fungsinya bukan fungsi yang semestinya positif ya, tetapi malah diarahkan ke yang negatif ya. Nah, malware ini adalah software yang bertujuan malicious atau bertujuan jahat ya. Misalnya apa? Kita tahu virus ya, virus ya. Nah, virus ini adalah software yang bisa menginfeksi program yang normal gitu ya, dan dia bisa menyebar ya, bisa menyebar ke komputer ya, kita ke program lainnya atau bahkan ke komputer lain yang terhubung melalui jaringan atau ke komputer lain yang apa namanya terinfeksi akibat ada data yang dipindahkan, misalnya menggunakan flash drive ataupun disket atau yang lain ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi dengan adanya dunia internet ini, ya, si malware ini bisa berpindah, ya, dengan mudah, ya, dari satu sistem ke sistem yang lain, ya, dari satu sistem ke sistem yang lain, apa namanya,
bahkan ya menyeberangi batas-batas negara ya, menyeberangi batas-batas negara ya, dan bisa menginfeksi ya seluruh sistem di dunia ini ya. Nah, karena ada internet tadi ya, jadi penyebarannya lebih masif ya. Nah, sehingga akibatnya apa ya? Jadi akibatnya adalah keamanan ya dari proses komputasi ya, dan juga komunikasi ya, dari komputer dan jaringan ya, menjadi lebih urgent gitu ya, urgent, menjadi lebih urgent atau lebih diperlukan lagi sekarang ya. Kenapa? Karena saat ini ya society ya, masyarakat ya menjadi lebih bertumpu gitu ya, lebih bergantung kepada infrastruktur informasi ya. Jadi masyarakat sekarang kebanyakan ya sudah mulai bergantung ya kepada infrastruktur informasi ya. Nah, sebagai contoh misalnya ya saat ini barangkali sebagian banyak orang sudah mulai enggan gitu ya pergi ke apa namanya mall gitu ya, atau ke pusat perbelanjaan atau pasar untuk membeli barang ya. Mereka cenderung nyaman di rumah, kemudian membuka platform marketplace ya, seperti Tokopedia dan sebagainya untuk berbelanja ya. Nah, sehingga untuk membeli kebutuhan sehari-hari gitu ya, ataupun keperluan lainnya, mereka mengandalkan information infrastructure tadi ya, contohnya Tokopedia. Nah, begitu Tokopedia ini down ya, maka mereka akan merasa kesulitan gitu ya. Mereka akan merasa kesulitan untuk berbelanja ya, meskipun sebetulnya bisa saja mereka pergi secara biasa gitu ya, pergi ke pasar ya. Nah, tapi karena mereka sudah becomes increasingly more dependent on the information infrastructure, mereka semakin bergantung kepada infrastruktur informasi, maka jadinya begitu dia bermasalah ya, infrastruktur ini bermasalah, maka akan terasa ya. Nah, bahkan ya infrastruktur ya, infrastruktur yang kritikal di suatu negara ya, itu bisa jadi bergantung sepenuhnya ya kepada infrastruktur informasi ya, dan apa namanya suatu saat bisa terkena serangan ya. Bisa terkena serangan ini bagaimana dia bisa masuk, karena memanfaatkan kelemahan ya, flaws ya di dalam keamanan komputer. Contohnya apa? Contohnya kalau kita pergi melalui jalan tol ya, sekarang kalau kita lihat apa namanya hampir semuanya ya, kalau kita lihat bahkan ya semuanya sudah tidak menggunakan lagi penjaga gerbang tol ya. Artinya tidak ada orang yang bertugas di gerbang tol untuk menerima pembayaran tol ya. Semuanya sudah digantikan dengan mesin ya. Mesin pembayaran otomatis ya. Nah, semua itu terhubung ke sistem yang besar ya, yang dimiliki oleh apa namanya pengelola jalan tol ya, sistem ataupun infrastruktur informasi tadi, teknologi informasi ya, sehingga dalam proses pembayaran menjadi lebih mudah ya. Nah, bayangkan andaikan misalnya sistem ya atau infrastruktur informasi ini terkena serangan ya, sehingga down ya, maka proses ya pembayaran jalan tol akan terganggu ya. Nah, maka entah apa yang terjadi ya, di antara terjadi kemacetan yang parah atau apa sih namanya? Terjadi kerugian yang dialami oleh apa namanya? Pengelola jalan tol. Nah, sehingga pada saat ini ya muncul istilah baru ya yang berhubungan dengan computer security ini ya. Namanya adalah cyber warfare ya. Jadi cyber warfare ini ya artinya adalah actions by a nation state to penetrate another nation's computer or networks for purposes of causing damage or disruption ya. Jadi cyber warfare ini adalah aksi-aksi yang dilakukan oleh nation state. Jadi dilakukan oleh suatu negara ya untuk melakukan serangan atau penetrasi ya kepada negara
kepada komputer-komputer yang dimiliki oleh negara lain. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengakibatkan kerusakan atau disrupsi. Ya. Baik, nah kemudian berikutnya cloud security. Ya. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa di era sekarang, ya, di era interconnected world ini semakin urgent, gitu ya, keamanan ini. Nah, sekarang kita lebih spesifik ke area cloud, ya. Nah, kenapa cloud ini harus memperhatikan dengan apa namanya, memperhatikan dengan serius, gitu ya, masalah keamanan ini, ya, dibandingkan area yang lain, ya. Nah, karena di sini dikatakan computer cloud is a target-rich environment, ya, for malicious individuals and criminal organizations, ya. Jadi cloud ini merupakan target, ya, target-rich environment. Jadi lingkungan yang paling apa namanya, menjadi sasaran empuk lah, ya. Mungkin bisa kita terjemahkan secara bebas seperti itu, ya. Kenapa? Ya, karena ya di dalam cloud ini banyak organisasi yang bergabung di dalamnya, ya. Banyak informasi-informasi penting yang ada di dalamnya, banyak data penting yang ada di dalamnya, ya. Nah, sehingga para penyerang ini, ya, baik itu individual maupun organisasi, gitu ya, mereka sangat tertarik untuk melakukan penyerangan terhadap cloud, ya. Nah, jadi sehingga harus tidak boleh disepelekan, ya, cloud security ini. Nah, cloud security ini tentunya menjadi major concern, ya, menjadi kekhawatiran utama, ya, bagi existing users, ya, bagi pengguna yang sudah menggunakan jasa apa namanya, jasa cloud itu, dan juga potensial new user, ya, dan juga pengguna baru yang berpotensi untuk menggunakan layanan cloud computing, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan cloud, maka sebetulnya kita melakukan outsourcing computing, ya. Jadi kita memindahkan komputasi kita ke tempat lain, ya. Nah, akibatnya adalah kita menjadi punya security concern baru, ya. Ya, karena komputasi data kita taruh di tempat lain, ya. Nah, kemudian kondisi lainnya adalah, ya, bisa jadi cloud computing atau cloud service provider ini belum menerapkan, ya, menerapkan standar, ya, regulasi ataupun peraturan, ya, yang mengatur, ya, yang mengatur aktivitas penyedia jasa cloud computing itu, ya. Nah, jadi ini perlu kita perhatikan juga, ya, pada saat kita akan menggunakan jasa cloud computing, ya, maka kita pastikan penyedia jasanya itu sudah menerapkan standar-standar, ya, peraturan-peraturan yang mengatur mereka, ya, dalam mengelola cloud computing. Nah, sehingga, ya, berkaitan dengan yang tadi, ya, masih banyak isu, ya, masih banyak isu yang berhubungan dengan masalah-masalah kerahasiaan, keamanan, kepercayaan, ya, trust, ya, di dalam cloud computing yang belum settle, gitu ya, yang belum punya solusi yang ideal, gitu ya, atau memenuhi kondisi yang ideal. Jadi mesti dilakukan penyesuaian di situ. Nah, sehingga oleh karena itu maka diperlukan regulasi yang sifatnya internasional, ya. Nah, dan regulasi ini nantinya harus diadopsi oleh negara-negara yang di dalamnya itu ada data center, ya. Ada data center yang dimiliki oleh cloud computing providers, ya. Nah, jadi kan cloud computing providers, ya, ataupun cloud service provider, ya, CSP, itu mereka punya data center, biasanya beberapa, ya. Nah, data center ini untuk alasan reliability biasanya dan juga kinerja biasanya diletakkan di beberapa negara yang berbeda, ya. Nah, setiap negara yang di dalamnya ada data center milik cloud computing provider ini mestinya dia menerapkan, ya, regulasi internasional, ya, yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan data center ini, ya.
Nah, kenapa begitu? Kenapa harus ada international regulation? Karena ya service level agreements ya itu tidak menyediakan ya proteksi hukum ya yang cukup kuat ya untuk ataupun bagi pengguna cloud computer ya. Nah, bahkan ada bagian-bagian yang mungkin tidak diatur gitu ya, tidak diatur dan harus dinegosiasikan di luar SLA ini ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan jasa cloud computing ya, biasanya ada service level agreement. Jadi hal-hal apa saja yang diatur oleh cloud service provider, apa saja yang harus kita kelola sendiri ya. Nah, itu biasanya ditentukan di dalam service level agreement. Nah, namun ini belum mencukupi ya. Nah, kemudian berikutnya resiko-resiko apa saja yang ada di dalam keamanan cloud ya. Resiko yang berhubungan dengan keamanan cloud ya. Nah, sebetulnya keamanan di cloud ini resikonya mirip seperti sebelum era cloud ya. Artinya ancaman-ancaman yang muncul adalah ancaman-ancaman yang sifatnya tradisional juga ya. Sifatnya tradisional juga ya. Jadi ancaman yang dulu ada ya sekarang tetap ada di era cloud ini ya. Nah, namun yang menjadi perhatian adalah dampaknya ya. Jadi kalau dulu barangkali sebelum ada internet ya dampak dari serangan ini tidak terlalu berasa atau tidak terlalu luas ya. Nah, tapi sekarang ya impact-nya ya atau dampaknya ini amplified ya. Jadi lebih kuat ya. Mengapa dampak ancaman ini menjadi lebih kuat di cloud ya? Karena di dalam cloud itu berisi vast amount of cloud resources. Nah, tadi di dalam cloud ini punya sumber daya yang banyak ya. Nah, jadi data ya pasti banyak di cloud itu ya dan kemungkinan besar data yang ada di cloud itu adalah data-data penting ya. Nah, jadi kalau cloud-nya kena serangan maka dampaknya ya ke data yang ada di situ misalnya ya. Dan juga penggunanya ya. Populasi penggunanya semakin besar ya yang bisa terdampak ya. Jadi misalnya suatu perusahaan penyedia jasa cloud dia memiliki beberapa klien dari berbagai perusahaan atau berbagai organisasi ya. Nah, maka mereka semua bisa jadi punya potensi untuk terdampak ya. Nah, kemudian nah ini juga diperparah dengan ya tidak jelasnya ya atau masih baurnya gitu ya batas tanggung jawab antara providers dan providers ya dari layanan cloud dan juga users ya. Jadi tanggung jawab providers apa, tanggung jawab users apa. Nah, ini kadang fuzzy gitu ya. Kadang baur ya, belum jelas nih ya. Nah, sehingga nanti akibatnya adalah kesulitan ya untuk mengidentifikasi ya penyebab-penyebab ancaman ini secara akurat ya. Nah, kemudian ancaman berikutnya adalah ancaman yang baru ya. Nah, jadi selain ancaman yang lama tentunya akan muncul lagi ancaman yang baru ya. Nah, kenapa muncul ancaman baru? Karena karakteristik dari cloud computing ya. Jadi biasanya cloud server ini punya karakteristik di dalamnya dia menjalankan multiple VMs ya, menjalankan banyak virtual machine. Ya. Nah, nah nantinya di dalam virtual machine ini ya memungkinkan untuk menjalankan berbagai aplikasi ya. Nah, sehingga muncul ya ancaman-ancaman ataupun resiko-resiko ya seperti ada yang namanya attack channel gitu ya. Jadi munculnya jalur-jalur serangan baru dari malicious users ya atau pengguna yang jahat ya. Nah, kemudian nah ini istilahnya multi tenancy ya. Jadi multi tenancy ini berarti cloud digunakan oleh beberapa organisasi yang berbeda ya. Nah, kemudian kesulitan lainnya adalah kalau di cloud ya agak sulit ya untuk mengidentifikasi jalur yang digunakan oleh penyerang ya dibandingkan di lingkungan yang
biasa ya. Nah, ini menjadi ancaman yang baru ya. Nah, kemudian berikutnya masalah autentikasi dan otorisasi ya, authentication and authorization ya. Nah, jadi authentication and authorization ini ya nature-nya ataupun sifat aslinya adalah digunakan untuk satu individual ya. Jadi autentikasi itu kan adalah prosedur untuk memastikan apakah seseorang bisa masuk ya ke dalam suatu sistem atau tidak ya. Nah, itu autentikasi ya, autentikasi. Nah, kemudian otorisasi itu adalah ketika seseorang sudah boleh masuk ke dalam sistem, maka di dalam sistem itu dia boleh mengakses apa saja. Nah, itu diatur oleh proses otorisasi ya. Nah, proses ini biasanya hanya untuk level individual, orang per orang ya. Namun belum bisa diperluas untuk level organisasi ya atau enterprise ya. Nah, kemudian ancaman lainnya adalah adanya kendali pihak ketiga, third party control ya. Karena kita tadi mengalihkan computing ke pihak ketiga, maka pastinya akan menimbulkan concern ya, kekhawatiran ya. Nah, apalagi kalau pihak ketiganya ini dia kurang transparan ya terhadap pengelolaan cloud ya. Atau pihak ketiga ini hanya memberikan kendali yang terbatas kepada pengguna ya. Nah, ini jadinya muncul kekhawatiran di situ. Nah, kemudian yang juga menjadi resiko ya di dalam cloud adalah availability ya. Availability ini artinya adalah availability of cloud services ya, ketersediaan layanan cloud ya. Nah, jadi pada saat ada kegagalan sistem di cloud ya, misalnya diakibatkan oleh mati listrik ya atau bencana-bencana alam ya, maka layanan-layanan yang kita jalankan di cloud maka akan ikut terkendala gitu ya, terimbas oleh adanya sistem failures ini. Nah, ini adalah kekhawatiran-kekhawatiran atau resiko-resiko yang mungkin oleh beberapa pengguna ditakutkan untuk terjadi ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita akan melihat attacks in a cloud computing environment ya, serangan di dalam lingkungan cloud computing ya. Nah, di dalam serangan-serangan ini ada 3 aktor ya yang terlibat di sini ya. Ada 3 aktor dan ada 6 serangan yang mungkin ya. Nah, 3 aktor ini bisa menjadi orang yang terkena serangan atau bisa menjadi pihak yang melakukan penyerangan ya. Nah, yang pertama adalah user. Nah, user ini bisa terkena serangan ya pertama oleh service, yang kedua oleh cloud infrastructure ya. Nah, jadi bagaimana user ini bisa terkena serangan oleh service atau layanan ya. Nah, ini contoh-contoh serangannya, misalnya SSL certificate spoofing ya atau pemalsuan sertifikat SSL ya. SSL itu sendiri merupakan suatu protokol ya untuk menjamin keamanan pada saat dua pihak berkomunikasi ya. Nah, di situ ada yang namanya sertifikat untuk menandakan otentisitas ya, otentisitas pengguna ya. Nah, kemudian berikutnya attacks on browser cache ya. Jadi cache ini adalah data ya yang disimpan sementara di web browser ya. Nah, biasanya untuk keperluan kinerja ya agar lebih cepat mengakses suatu halaman web ya. Nah, bisa jadi cache ini menjadi celah untuk melakukan serangan ya atau phishing. Phishing ini pencurian data ya, pencurian data pribadi ya. Nah, kemudian cloud infrastructure juga bisa menyerang user, ya. Nah, kok bisa gitu ya? Nah, di sini cloud infrastructure menyerang user ini ya, bisa ya. Serangan ini betul-betul berasal ya dari cloud itu sendiri ya, atau bisa jadi ya dari tempat lain atau dari pihak lain, tetapi dia seolah-olah berasal dari infrastruktur cloud, padahal bukan ya. Nah, itu yang pertama. Nah, berikutnya yang kedua yang bisa terkena serangan adalah layanan atau service ya. Nah, service ini bisa diserang oleh user ya. Jadi diserang oleh pengguna. Contohnya adalah melakukan serangan buffer overflow ya. Nah, ini tidak perlu saya jelaskan terlalu detail ya. Yang penting ini ada beberapa jenis serangan ya. SQL injection ya.
privilege escalation dan sebagainya, ya. Nah, kemudian berikutnya bisa juga service ini diserang oleh cloud infrastructure, ya. Nah, cloud infrastructure ini yang paling serius, ya. Nah, yang paling serius ini dari beberapa serangan, ya. Nah, contohnya adalah serangan-serangan yang terjadi oleh cloud infrastructure terhadap service adalah dia mengakibatkan limiting access to resources, ya. Jadi membatasi akses ke sumber daya, prosesor, memori, CPU, gitu ya. Kemudian privilege related attacks, ya, serangan-serangan yang berhubungan dengan privilege, ya. Lalu data distortion, ya, injecting additional operations dan sebagainya, ya. Nah, kemudian berikutnya cloud infrastructure itu juga bisa diserang oleh user dan bisa diserang oleh service, ya. Nah, cloud infrastructure diserang oleh user, ya, biasanya dia mentargetkan control system dari cloud, ya. Jadi kalau control sistemnya sudah kena, ya sudah seluruh cloud akan kacau semua, gitu ya. Atau layanan yang menyerang cloud infrastructure, ya. Contohnya apa? Contohnya si service ini, ya, dia merequest, ya, merequest atau meminta excessive amount of resources, ya, jumlah sumber daya yang sangat banyak, sangat eksesif, gitu ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah exhaustion of the resources. Jadi sumber daya cloud habis karena di request oleh suatu service. Nah, ini kalau dimodelkan dalam bentuk diagram, ya, dalam bentuk grafis, ya. Jadi tadi ada 3 pihak yang bisa melakukan serangan dan bisa terkena serangan, yakni user, service, dan cloud infrastructure. Nah, kemudian yang ada di sebelahnya garis ini, yang di luar, ya, ini adalah komunikasi, ya, yang terjadi antara dua pihak, ya. Misalnya user dengan service, komunikasinya adalah relasinya atau hubungannya adalah invoke, ya. Dia memanggil service dan mendapatkan hasil, ya. Nah, ini hubungan antara user dengan service. Hubungan antara user dengan cloud infrastructure adalah kontrol dan monitor, ya. Jadi hubungan dua ini hubungan kendali dan monitor, ya. Hubungan antara service dengan cloud infrastructure adalah request, ya, request resources dan manage, ya, resources, ya. Nah, kemudian di dalam ini, ya, nah di sini di masing-masing entitas, ya, user, cloud, dan service itu kita bisa memasang semacam parameter keamanan, ya, perimeter, ya, batas keamanan, ya. Nah, jadi pada saat terjadi komunikasi misalnya dari service ke arah user, maka dia harus melewati perimeter ataupun batas keamanan ini, ya. Jadi kalau misalnya service ke user ini ternyata merupakan attack, maka nanti bisa ditangani, gitu ya. Nah, di setiap titik ini ada batas ataupun perimeter ataupun apa, tembok keamanannya, ya. Baik, nah berikutnya berikut ini adalah ada apa namanya top threats, ya. Jadi ancaman-ancaman yang paling banyak terjadi di lingkungan cloud computing, ya. Nah, ya. Nah, ini dilaporkan pada tahun 2010, ya. Cukup lama ya. Sekarang sudah 2023, berarti sudah 13 tahun yang lalu, ya. Oke, ya, mungkin sekarang bisa jadi bertambah nih, ya, threat-nya. Tapi ini barangkali memberi gambaran saja kira-kira pada saat itu ancaman yang banyak diterima apa saja atau yang terjadi apa saja, ya. Nah, yang pertama, ya, ancaman yang pertama adalah abusive use of the cloud, ya. Jadi penyalahgunaan cloud, ya. Jadi cloud komputasi yang terjadi di cloud, ya, ataupun ya pengolahan data dan lainnya yang terjadi di cloud, ya, itu digunakan untuk hal-hal yang berbahaya, gitu ya, atau yang tidak positif, ya, atau negatif, ya. Jadi aktivitas-aktivitas jahat, ya, dilakukan melalui cloud, ya. Ini threats yang pertama, ya. Nah, threats yang kedua adalah APIs, ya, that are not fully secure, ya. Nah, jadi kan ketika kita memanfaatkan layanan yang ada di cloud, maka biasanya
melalui apa yang disebut sebagai Application Programming Interface atau API, ya. Nah, semestinya API ini pada saat digunakan oleh pengguna dalam keadaan aman, ya. Jadi informasi yang dikirimkan bersamaan dengan atau menggunakan API ini mestinya dalam keadaan aman, ya. Jadi misalnya ketika memakai API maka ada proses autentikasi dulu misalnya. Pakai semacam token lah ya. Nah, kalau tokennya valid maka baru bisa digunakan API-nya, ya. Dan juga ada akses kontrol di dalamnya. Nah, kalau misalnya API-nya tidak memanfaatkan fasilitas keamanan tadi, ya, nah maka itu bisa menjadi celah, ya. Berarti API ini bisa dipakai oleh siapa saja, gitu ya, dan itu bisa berbahaya, ya. Nah, kemudian berikutnya malicious insiders, ya. Nah, jadi malicious insiders ini, ya, bisa jadi ya karena cloud service providers ini tidak memberikan informasi, ya, secara terbuka, gitu ya, tidak membuka informasi secara transparan kepada kliennya, ya, mengenai hiring standards, ya, jadi standar-standar hiring mereka, ya, mereka mempekerjakan karyawannya seperti apa, ya, kebijakannya seperti apa. Nah, sehingga ini bisa menjadi ancaman yang serius, ya. Jadi insider itu kan berarti orang dalam, ya. Nah, jadi kita takutnya, ya, di cloud itu, ya, di penyedia jasa cloud itu ada orang dalam, dan nanti orang dalam ini yang akan membocorkan data kita, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian berikutnya share technology, ya. Jadi teknologi yang digunakan bersama-sama, ya. Kemudian account hijacking, ya, pembajakan akun. Kemudian berikutnya data loss or leakage, ya, data yang hilang atau data yang bocor, ya. Nah, ini juga menjadi ancaman, ya. Nah, data hilang atau data bocor ini, ya, akan bermasalah kalau datanya itu, ya, yang hilang ini hanya satu, ya, hanya satu yang kita simpan, tidak punya backup-annya, ya, tidak punya kopiannya, ya. Nah, kalau begitu maka ya sudah data kita bisa jadi permanently lost, jadi bisa jadi hilang secara permanen, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian berikutnya unknown risk profile, ya. Jadi profil resiko yang belum diketahui, ya. Jadi di luar serangan yang sudah kita lihat ini bisa jadi ada serangan lain yang belum ada informasinya, ya. Belum ditelusuri, ya, profilnya seperti apa, ya. Nah, unknown risk profile ini terjadi akibat, ya, adanya exposure, ya. Jadi adanya pemanfaatan, ya, ataupun apa namanya, melakukan penyerangan, ya, ataupun ya pemanfaatan terhadap, ya, ignorance, ya, pengabaian, ya, dari risiko-risiko keamanan di dalam cloud computing, ya. Jadi bisa jadi si penyedia jasa cloud ini dia mengabaikan, ya, ataupun tidak terlalu mempedulikan atau mengunderestimate, ya, menyepelekan aspek keamanan, ya. Nah, sehingga itu menjadi celah, ya, untuk berbagai macam serangan yang menyerang fasilitas cloud mereka, ya. Oke, nah kemudian berikutnya kita juga melihat mengenai auditability of cloud activities, ya. Jadi kan bagusnya kalau cloud activities ini bisa diaudit, gitu ya, bisa diaudit, bisa ditelusuri, ya, aktivitasnya seperti apa saja, ya. Nah, idealnya begitu. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada transparansi, ya, di dalam apa namanya, atau yang dilakukan oleh penyedia jasa cloud, maka auditability ini akan sulit, ya, karena tidak ada transparansi informasi yang berhubungan dengan penggunaan cloud misalnya, ya. Maka untuk mengauditnya pun akan sulit, ya. Nah, oleh karena itu, maka di Amerika, di US, ya, organisasi yang bernama National Institute of Standards atau NIST, ya, itu mewajibkan, ya, mewajibkan government agencies, ya, institusi-institusi pemerintahan mengikuti auditing guidelines, ya, mengikuti panduan-panduan auditing yang ditetapkan oleh NIST, ya. Nah, jadi kalau di sana sudah lebih ketat, ya,
Jadi berbagai perusahaan teknologi informasi, ya, maksud saya berbagai government agencies, ya, institusi-institusi pemerintah, mereka harus menerapkan standar ini, ya. Nah, nama standarnya ada yang namanya Federal Information Processing Standards atau FIPS, ya, dan ada yang namanya Federal Information Security Management Act atau FISMA, ya. Nah, ini adalah dua standar yang mesti diadopsi, ya, oleh institusi pemerintah di Amerika. Nah, nah berikut adalah daftar, ya. Daftar apa? Daftar top concern for cloud users. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran yang paling dikhawatirkan, ya, oleh pengguna cloud, ya. Jadi pengguna cloud itu mereka takutnya apa sih gitu ya terhadap penggunaan cloud ini, ya. Nah, yang pertama adalah unauthorized access, ya. Jadi akses yang tak terotorisasi, ya, atau akses yang ilegal terhadap confidential information, terhadap informasi yang rahasia, ya. Lalu juga kekhawatiran terjadinya data theft, ya, pencurian data, ya. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran paling banyak ditakutkan, ya, oleh para pengguna, ya. Nah, kenapa mereka jadi khawatir, ya? Informasi mereka bocor dan dicuri dan sebagainya? Karena, ya, kita menyimpan data, ya, di sana di cloud, ya. Nah, kalau kita menyimpan data, ya, di suatu tempat penyimpanan, ya, maka dia akan lebih rawan, ya, more vulnerable. Jadi lebih rawan, ya, pada saat kita menyimpan data. Kenapa lebih rawan? Ya, karena kita menyimpan data biasanya pada kurun waktu yang cukup lama, ya. Kita menyimpan data pada kurun waktu yang cukup lama, ya. Nah, pada saat kita menyimpan data pada kurun waktu yang cukup lama tadi, ya, berarti orang-orang jahat yang ingin mencuri data kita punya kesempatan sepanjang waktu penyimpanan data itu, ya. Misalnya kita menyimpan data di cloud dalam kurun waktu 1 tahun, ya. Berarti nanti yang mau mencuri data atau penjahat ini, ya, punya waktu 1 tahun untuk mencoba mengambil data kita, ya. Nah, itu kan wajar menjadi kekhawatiran, ya. Nah, beda lagi kalau misalnya kita hanya menyimpan data hanya 1 menit misalnya, ya, untuk diproses sebentar saja, ya. Nah, itu peluang yang akan mencuri data berhasil mengambil data kita lebih kecil karena waktunya lebih sempit, ya, untuk berusaha untuk mengambil data tadi, ya. Nah, selain itu kekhawatirannya selain terhadap data yang disimpan juga terhadap data yang sedang diproses, ya. Jadi data diproses, ya, oleh prosesor, ya. Nah, bisa jadi di situ terjadi pencurian data, ya. Nah, kenapa bisa begitu, ya? Karena, ya, salah satunya adalah di dalam cloud computing itu kan menggunakan virtualisasi, ya. Nah, virtualisasi ini kalau kita ingat menggunakan software yang namanya Virtual Machine Manager atau VMM. Yang VMM ini tugasnya adalah mengelola virtual mesin yang diinstal di server, ya. Nah, bisa jadi VMM ini punya flaws, ya, punya celah-celah keamanan, punya kekurangan, ya. Dan bisa jadi virtual mesin yang diinstal, ya, dan dikelola oleh VMM adalah rogue VM. Jadi rogue VM ini adalah virtual mesin yang punya tujuan jahat, mirip malware tadi gitu, ya. Dia seperti virtual mesin tetapi memang virtual mesin, ya, tetapi di dalamnya dirancang, ya, untuk melakukan tujuan-tujuan yang jahat, ya. Atau misalnya bisa jadi virtual mesin yang diinstal adalah virtual mesin based rootkit, ya. Jadi virtual mesin yang dirancang sebagai semacam virus, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi ini bisa mengancam data yang diproses, yang sedang diproses, ya. Nah, kemudian apalagi concern, ya, ataupun kekhawatiran dari pengguna, ya. Takutnya, ya, ada resiko gitu, ya, ada resiko akses yang ilegal oleh rogue employees, ya, oleh karyawan penyedia jasa cloud tadi, ya.
Jadi yang mengakses data itu adalah orang yang bekerja di perusahaan cloud gitu ya, mencuri data. Nah, ini juga dikhawatirkan ya. Nah, kemudian lack of standardization juga menjadi concern utama. Jadi cloud tidak mengadopsi standar ya. Nah, ini juga menjadi kekhawatiran ya. Kemudian kekhawatiran lainnya adalah mengenai legal framework ya, mengenai kerangka hukum ya. Jadi mungkin di area atau di negara tertentu belum diadopsi ya kerangka hukum untuk melindungi keamanan ya data ataupun aplikasi yang ada di dalam cloud ya. Nah, jadi misalnya ada suatu data center di suatu negara, tetapi di negara itu belum menerapkan hukum ataupun perundang-undangan yang melindungi ya aspek-aspek apa yang ada di dalam data center ya. Nah, kemudian mengapa orang menjadi agak khawatir gitu ya untuk menggunakan cloud, karena cloud ini sifatnya tadi multi tenancy ya. Jadi multi tenancy ini tadi ya satu data center lah ya digunakan oleh beberapa organisasi secara bersama-sama gitu ya. Nah, meskipun di dalamnya dipisah-pisah dengan teknik virtualisasi tadi ya. Nah, jadi takutnya ya ada organisasi yang mengambil data organisasi yang lain di situ ya karena sifat multi tenancy ini ya. Nah, tapi ya apakah artinya multi tenancy ini tidak usah dipakai saja ya karena berbahaya bagi keamanan? Ya tidak juga ya karena multi tenancy ini akan meningkatkan utilisasi dari server ya sehingga beban pemeliharaan server menjadi lebih murah ya karena digunakan bareng-bareng ya. Nah, ancaman-ancaman yang disebabkan oleh faktor multi tenancy ini berbeda ya antara model-model cloud delivery ya. Jadi kita tahu model cloud delivery ada yang namanya infrastructure as a service IaaS ya. Ada platform as a service atau PaaS dan ada software as a service atau SaaS. Di antaranya tiga itu ya. Nah, masing-masing dari ketiga ini punya karakteristik yang berbeda ya mengenai ancaman-ancaman yang diakibatkan oleh faktor multi tenancy. Nah, kemudian bagaimana ya perlindungan hukum ya dari atau bagi pengguna-pengguna cloud ya. Nah, jadi dari sisi legal, dari sisi hukum itu perlindungan apa yang bisa diberikan ya bagi pengguna ya. Nah, di sini dikatakan salah satunya adalah dengan memberikan kontrak ya, kontrak antara user dengan CSP ya, user dengan cloud service provider. Nah, kontrak ini harus jelas ya. Kontrak ini harus jelas menyebutkan secara eksplisit ya. Jadi jangan abu-abu, harus clear gitu ya. Apa namanya? klausul-klausulnya ya. Misalnya harus jelas adalah CSP obligations ya to handle securely sensitive information and its obligation to comply to privacy laws ya. Jadi harus dinyatakan dengan jelas kewajiban-kewajiban ya CSP untuk menangani ya informasi yang sensitif secara aman ya. Dan juga kewajiban CSP untuk patuh gitu ya, untuk patuh dan menggunakan ya hukum-hukum yang berhubungan dengan privacy ya. Nah, ini harus dijelaskan, disebutkan ya. Kemudian CSP liabilities for mishandling sensitive information ya. Jadi tanggung jawab kalau misalnya ternyata informasi yang sensitif ini tidak dihandle sebagaimana mestinya ya, maka CSP ini dia harus melakukan apa gitu ya. Dia bertanggung jawab seperti apa. Nah, ini juga harus disebutkan ya. CSP liabilities for data loss. Nah, kalau ada data loss, apa tanggung jawab CSP gitu ya. Nah, kemudian juga di situ harus disebutkan ya aturan-aturan ya yang mengatur mengenai kepemilikan ya dari data. Jadi kalau ada data di situ itu miliknya siapa. Nah, ini harus jelas ya. Lalu di geographical regions where information and backups can be stored. Nah, ini juga harus disebutkan. Ya, jadi data centernya itu ada di daerah mana saja ya.
Nah, ini harus disebutkan. Contohnya AWS ya, Amazon Web Service ya, itu punya data center di berbagai negara ya. Di US ada misalnya ya untuk salah satu data centernya ya. Kemudian yang dekat dengan Indonesia misalnya di Singapura, bahkan kalau tidak salah di Indonesia juga sekarang sudah ada ya. Jadi dia punya beberapa data center di beberapa negara ya. Nah, ini harus disebutkan ya. Nah, kemudian berikutnya. Nah, sekarang kita lihat aspek-aspek keamanan apa saja yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama adalah privacy ya, atau ya privacy ya. Apa namanya? Apa itu privacy ya? Jadi privacy ini adalah the right of an individual, a group of individuals, or an organization to keep information of personal nature of or proprietary information from being disclosed. Jadi privacy ini adalah suatu hak ya. Hak dari siapa? Hak orang per orang ya, atau hak kelompok ya, sekelompok individu ya, atau hak suatu organisasi ya untuk menyimpan informasi ya. Dengan sifat personal ya. Jadi informasinya itu menyimpan informasi dengan sifat personal ya. Artinya tidak boleh diketahui oleh orang lain ya. Or proprietary information ya, atau informasi yang bersifat tertutup ya. Dan ini tidak boleh di disclose ya, atau dibuka ke orang lain. Nah, itu privacy ya. Jadi intinya setiap pihak punya hak gitu ya menyimpan informasi, dan informasi itu tidak bisa diketahui oleh orang lain atau tidak boleh diketahui oleh orang lain ya. Nah, privacy is protected by law. Jadi privacy ini dilindungi oleh hukum. Tapi kadang-kadang ya hukum ini membatasi privacy ya. Maksudnya apa? Nah, mungkin kalau kita gunakan contoh ya. Misalnya ya kita berhak ya merahasiakan identitas kita ya, dan itu dilindungi hukum ya. Jadi kita memiliki nama ya, alamat ya, kemudian nomor induk kewarganegaraan, nomor kartu keluarga dan sebagainya. Nah, itu tidak boleh diberitahukan ya, atau dibocorkan ya oleh siapapun ya. Dan itu dilindungi hukum ya. Nah, tapi kadang-kadang ya kita harus membuka informasi pribadi kita gitu ya. Contohnya apa? Misalnya. Contohnya pada saat kita mau membayar pajak ya. Nah, maka informasi pendapatan kita ya, gaji kita berapa ya, harta kita berapa, mau tidak mau harus dibuka ya, dan itu tidak boleh dirahasiakan. Nah, itu contoh laws and limit privacy. Jadi hukum membatasi privacy ya. Nah, kemudian aspek-aspek utama dari privacy adalah ya, jadi yang barangkali yang mengancam privacy ya. Yang pertama adalah tidak adanya user control ya. Jadi tidak adanya kendali pengguna ya. Kemudian potensial unauthorized secondary use. Jadi ada potensi penggunaan sekunder ya dari informasi yang kita simpan ya. Nah, kemudian data proliferation, data yang masuk atau yang disimpan semakin membengkak jumlahnya, semakin banyak ya. Nah, kemudian dynamic provisioning ya, penyediaan data yang terjadi secara dinamis ya. Nah, ini adalah aspek-aspek privacy ya. Nah, di era digital ya, masalah privacy ini ya menjadi tantangan ya, menjadi tantangan bagi legislator ya, bagi pihak-pihak yang bertugas untuk merumuskan peraturan ya. Karena ancaman-ancaman yang tadi kita ceritakan itu semakin bermunculan, semakin banyak ya. Contohnya adalah identity theft ya, pencurian identitas ya. Nah, privacy concern ataupun kekhawatiran terkait privacy ini juga berbeda ya di antara tiga model cloud delivery. IaaS, PaaS, dan SaaS itu punya privacy concern tersendiri ya. Nah, berikutnya adalah ada salah satu
organisasi yang bernama Federal Trading Commission, ya. Jadi Federal Trading Commission ini membuat peraturan, ya, yang menyatakan bahwa website, ya, situs-situs web yang mengumpulkan, ya, informasi pribadi, gitu ya, mengenai, ya, dari ataupun mengenai konsumen secara online, ya, itu harus, ya, atau wajib comply, ya, wajib patuh, gitu ya, dengan 4 fair information practices, 4 praktik informasi yang fair, ya. Jadi website-website yang mengumpulkan data pribadi dari konsumen-konsumennya itu harus mematuhi, ya, 4 prinsip ini, ya. Yang pertama notice, yang kedua choice, yang ketiga access, yang keempat security, ya. Nah, notice. Nah, notice ini apa, ya? Nah, jadi si website ini harus memprovide, ya, memberikan informasi yang jelas, ya. Yang jelas, jadi tidak ada yang disembunyikan atau disamarkan kepada konsumen mengenai praktik-praktik yang berhubungan dengan informasi yang dilakukan oleh website itu, ya. Nah, apa saja praktiknya? Misalnya bagaimana mereka mengumpulkan informasi, ya. Apa saja informasi yang mereka kumpulkan, bagaimana mereka menggunakan informasi itu, ya. Lalu bagaimana mereka menyediakan, ya, 3 yang lain, ya, choice, akses, dan keamanan, ya, terhadap pengguna, ya. Lalu apakah mereka akan membuka, ya, informasi yang mereka kumpulkan ke pihak-pihak lain, ya, atau apakah pihak-pihak lain yang mengumpulkan informasi, ya, melalui website tersebut, ya. Nah, ini harus dijelaskan, ya. Jadi jangan suatu website asal mengumpulkan data tanpa memberikan kejelasan, ya, mengenai aspek-aspek pengumpulan data atau informasi tadi, ya. Kemudian yang kedua adalah choice, ya. Nah, choice ini adalah memberikan pilihan, ya, menawarkan atau memberikan pilihan kepada konsumen bagaimana yang menawarkan bagaimana informasi personal mereka, ya, informasi personal mereka digunakan, ya. Jadi si website ini tidak asal menggunakan informasi itu, misalnya informasi pengguna dikirimkan atau diberikan kepada pihak lain, ya. Jadi tidak suka-suka mereka, gitu ya, menggunakan informasi ini, tetapi ini harus diberikan pilihan kepada pemilik informasi itu, ya. Jadi pilihannya apa? Pilihannya bisa internal secondary uses, ya, atau external secondary uses. Nah, internal secondary uses ini, ya, berarti untuk keperluan internal, ya. Contohnya, ya, informasi pengguna dipakai, ya, untuk memberikan penawaran-penawaran, ya, kepada pengguna itu, ya. Jadi misalnya kita apa namanya, mendaftar di Tokopedia, ya. Terus di situ kita memasukkan berbagai data, ya, berbagai informasi. Dan Tokopedia mengumpulkan informasi misalnya, ya. Contohnya kita itu seringnya belanja apa saja, ya. Misalnya seringnya belanja alat elektronik, ya. Nah, kemudian berdasarkan informasi itu, maka Tokopedia mengirimkan, ya, mengirimkan kembali kepada kita atau menawarkan kepada kita barang-barang elektronik lain yang barangkali kita berminat, gitu ya. Nah, itu internal secondary uses. Nah, kalau external secondary uses, ya, berarti data ataupun informasi kita itu diberikan kepada entitas lain, ya, atau dibuka kepada entitas lain. Nah, jadi ini harus diberikan pilihan, ya. Boleh tidak informasi kita diberikan kepada pihak lain untuk keperluan ini, gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya akses. Nah, akses ini, ya, offer consumers reasonable access to the information a website has collected about them, gitu ya. Nah, jadi akses ini adalah, ya,
si penyedia jasa cloud harus menawarkan ya, harus menawarkan ataupun memberikan reasonable access ya, akses yang wajar gitu ya, terhadap informasi yang mereka kumpulkan dari pengguna tersebut ya. Akses apa contohnya? Akses untuk mereview informasi yang dikumpulkan. Ya, takutnya mereka mengumpulkan informasi yang salah. Nah, itu mestinya bisa direview oleh pengguna tersebut ya. Atau kalau misalnya ada yang salah, nanti mereka juga harus bisa memperbaiki kesalahan itu. Atau kalau misalnya mau dihapus juga bisa. Nah, itu adalah akses ya. Nah, kemudian yang keempat adalah security ya. Take reasonable steps to protect the security of the information they collect from consumers ya. Nah, jadi si penyedia jasa cloud ataupun si pemilik website ya atau pengelola website itu harus melakukan ya langkah-langkah ya untuk melindungi keamanan ya. Langkah-langkah untuk melindungi keamanan dari informasi yang mereka kumpulkan dari pengguna ya. Nah, ini harus mereka lakukan. Nah, jadi ini contoh peraturan yang ditetapkan oleh Federal Trading Commission. Oke. Nah, selanjutnya adalah trust, ya. Nah, jadi trust ini kalau dalam bahasa Indonesia adalah kepercayaan, gitu ya. Nah, trust di sini didefinisikan sebagai assured reliance on the character, ya, ability, strength, or truth of someone or something, ya. Jadi reliance, ya. Jadi kita itu rely, ya, kita itu bergantung, ya, bergantung dan kebergantungan kita terhadap sesuatu ini dijamin, ya. Jadi ada penjaminannya, ya. Jadi kebergantungan yang terjamin, gitu ya. Terhadap apa? Terhadap karakter, kemampuan, kekuatan atau kebenaran, ya, dari sesuatu atau dari seseorang atau sesuatu, ya. Nah, itu trust, ya. Kita percaya kepada teman kita berarti ada jaminan ya bahwa teman kita ya punya ability ya, punya kemampuan apa, punya strength apa, yang dia katakan benar ya. Nah, itu trust ya. Atau kita percaya terhadap suatu sistem ya. Misalnya kita menggunakan internet banking ya. Nah, kita percaya ya kemampuan internet banking ini seperti yang dijelaskan ya, kekuatan keamanannya seperti apa, informasi yang ada di sana benar, nah itu berarti trust ya. Nah, trust ini adalah kompleks fenomena. Jadi fenomena yang kompleks ya. Nah, dengan adanya trust ya, maka memungkinkan adanya cooperative behavior ya. Perilaku kooperatif ya antar entitas ya. Nah, kemudian promote adaptive organizational forms ya. Jadi apa namanya? Menumbuhkan ya ataupun memunculkan bentuk-bentuk organisasi yang adaptif ya. Reduce harmful conflict ya, mengurangi adanya konflik-konflik yang berbahaya ya, mengurangi biaya-biaya transaksi ya, memunculkan atau menumbuhkan respons ya terhadap krisis yang respon ini efektif ya. Nah, ini adalah fenomena dari trust ya. Nah, agar trust ini bisa terbangun ya, maaf, trust ini diperlukan ya pada saat apa ya? Nah, jadi pertanyaannya kapan sih kita perlu trust ya? Nah, jawabannya adalah kalau misalnya kita berada pada situasi yang memiliki resiko ya. Berada dalam situasi yang kemungkinan terjadi resiko di situ ya. Nah, resiko ini artinya ada kemungkinan kita mengalami loss ya atau kerugian ya. Nah, contohnya apa ya? Contohnya misal kita mau berinvestasi ya di suatu di suatu perusahaan ya atau investasi kepada seseorang misalnya ya. Nah, maka kita harus punya kepercayaan ya, trust ya kepada perusahaan ataupun individu tersebut ya.
kenapa kita harus ada kepercayaan? Karena dalam investasi pasti ada potensi kerugian, ya, ada risiko di situ. Maka di situ harus ada trust, ya. Nah, trust ini tidak harus ada, ya, tidak harus ada atau tidak wajib ada kalau misalnya tidak ada resiko, ya. Tidak ada resiko artinya yang terjadi di situ tidak akan mungkin terjadi kerugian, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Misalnya apa, ya? Apa ya contohnya? Ya misalnya investasi, ya. Walaupun nggak mungkin ya, misalnya ada investasi yang kita itu pasti tidak rugi lah ya. Kalau seperti itu maka tidak mesti ada trust, ya. Nah kemudian trust ini harus ada pada saat terjadi interdependence, kebergantungan, ya. Nah kebergantungan ini artinya adalah apa? Interest ya ataupun tujuan seseorang ya yang ingin dia capai itu tidak bisa dicapai ya tanpa ya adanya entitas yang lain ya, tanpa adanya entitas yang lain ya. Contohnya misalnya kita mau minta tolong untuk membelikan sesuatu ya kepada teman kita ya. Nah, kita tidak akan mendapatkan barang yang mau dibeli tanpa bantuan teman kita ya. Nah, maka antara kita dengan teman kita harus terbangun trust ya, karena di situ kita tidak bisa mencapai tujuan kita, yakni memiliki barang tadi ya, tanpa bantuan teman kita ya. Maka di situ butuh trust. Nah, kalau misalnya tidak ada interdependence, maka tidak perlu ada trust ya. Nah, trust ini terbangun ya melalui 3 fase ya. Fase yang pertama adalah fase building ya. Building ini pada saat trust ini dibangun. Fase kedua adalah fase stability, ya, yakni ketika trust itu sudah terbangun, ya, sudah ada, sudah terbangun. Dan yang terakhir adalah dissolution. Dissolution ini pada saat trust ini menurun, ya. Nah, jadi ini fasenya. Nah, tentunya yang nomor 3 ini tidak diharapkan, ya. Harapan kita si trust ini tetap di fase yang nomor 2 ya, stability phase ya. Jadi trust ini terus dipertahankan ya. Nah, di sini ada pernyataan an entity must work very hard to build trust. Ya, jadi entitas harus bekerja keras untuk membangun trust atau kepercayaan. Namun ya, may lose the trust very easily. Nah, namun mereka itu bisa kehilangan trust dengan amat sangat mudah ya. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita ya. Nanti kalau nanti rekan-rekan semua sudah bekerja ya, berarti kan Anda di sana harus membangun maksudnya Anda harus menjadi orang yang bisa dipercaya ya. Jadi orang lain terutama pihak yang mempekerjakan kita ya punya trust terhadap kita ya. Nah, untuk membangun trust ini kita harus bekerja keras, susah payah ya membangun trust ini ya. Nah, tapi ya kalau kita salah melakukan tindakan ya, padahal tindakannya sepele gitu ya, nah itu bisa jadi mengakibatkan trust yang sudah dibangun dengan susah payah tadi hilang dengan seketika gitu ya. Nah, jadi ini yang harus diwaspadai. Nah, kemudian berikutnya tadi konsep trust secara umum. Nah, sekarang bagaimana konsep trust di dalam internet ya? Nah, ini konsep trust di dalam internet ini agak sulit diterapkan ya. Jadi konsep trust yang umum tadi nampaknya agak sulit diterapkan di internet ya. Nah, kenapa? Karena di internet itu ya individu yang menggunakan internet ya itu kadang bisa menyembunyikan karakter ya ataupun identitasnya ya. Nah, jadi apa namanya yang menggunakan internet ini bisa menyembunyikan siapa dia gitu ya, alamatnya di mana, kredibilitasnya seperti apa gitu ya. Itu tidak mesti mereka kemukakan di internet gitu ya. Nah, jadi individu ya, individu itu bisa menyembunyikan ya identitas mereka ya. Nah, sehingga jadinya anonim ya. Jadi siapa yang berinteraksi apa namanya?
identitas siapa saja yang berinteraksi di internet itu bisa tidak diketahui ya, anonim ya. Nah, padahal identitas ini ya merupakan landasan dasar gitu ya di dalam trust ya. Jadi agar tercapai kepercayaan ya kita harus tahu ya kita itu berinteraksi dengan siapa, orang itu betul atau tidak ya. Nah, jadi kritikal nih. Identitas itu kritikal untuk membangun hubungan kepercayaan ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, karena adanya anonymity ini yang ada di internet, Kak, jadinya mistrust ya. Jadinya kita agak ragu gitu ya ketika kita ingin berinteraksi dengan pihak atau organisasi tertentu ya. Nah, jadi ini kesulitan ya, salah satu kesulitan yang muncul di dalam internet untuk menerapkan konsep trust ini ya. Nah, kemudian berikutnya how to determine trust ya. Jadi bagaimana untuk menentukan ya ataupun mewujudkan trust ini ya. Nah, jadi untuk menentukan atau mewujudkan trust ini ya melalui dua hal, yakni policies ya, policies and reputation ya. Kebijakan dan reputasi ya. Nah, jadi kebijakan atau policies ini ya ini menunjukkan ya ataupun mengungkap ya kebijakan kondisi-kondisi apa saja ya yang harus dipenuhi untuk mendapatkan trust ya. Jadi kondisi-kondisi apa saja yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak ya yang akan berinteraksi untuk mendapatkan trust ya. Nah, kemudian aksi-aksi apa saja yang harus dilakukan pada saat kondisi-kondisi itu sudah terpenuhi ya. Nah, contohnya adalah policy ini ya mewajibkan adanya verifikasi ya terhadap credentials ya. Jadi kredensial ini adalah informasi yang hanya dimiliki oleh seseorang ya atau informasi pribadi yang sifatnya rahasia. Nah, ini kredensial. Contohnya misalnya username, password. Nah, itu contoh kredensial ya. Atau token ya yang sifatnya hanya dimiliki oleh seseorang itu saja ya. Nah, kredensial ini tentunya harus bisa dipercaya juga ya. Nah, sehingga kredensial ini dikeluarkan oleh otoritas ya, pihak ketiga ya, yang trusted juga, yang dipercaya juga gitu ya. Nah, nanti si kredensial ini menyatakan ya, menyatakan kualitas dari entitas ya. Jadi kredensial ini menyatakan si A ini benar-benar si A sebenarnya gitu ya. Terus dia punya karakteristik ini. Nah, ini dinyatakan dalam credential ya. Nah, kemudian berikutnya reputasi ya. Untuk mewujudkan trust ini ada penilaian reputasi ya. Jadi reputasi ini adalah quality attributed to an entity. Jadi kualitas yang disematkan ya kepada entitas ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan ya relatively long history of interactions ya. Jadi berdasarkan sejarah gitu ya ataupun catatan interaksi sebelumnya dalam kurun waktu yang cukup lama. Nah, gimana nih kualitas seseorang ini atau suatu organisasi ini ya? Atau bisa juga berdasarkan observasi ya terhadap entitas ya. Nah, jadi itu adalah dua cara ya untuk menentukan trust ya. Nah, sebagai contoh di dalam komputer ya, di dalam konteks computer science ya. Jadi misalnya trust ya dari suatu entitas atau party A terhadap party B untuk suatu layanan X ya merupakan ya measurable belief ya keyakinan yang terukur ya dari si A ini ya bahwa nantinya itu si B ya akan berperilaku secara baik gitu ya secara maksimal sesuai dengan service yang yang ditawarkan tadi untuk specified period ya untuk periode tertentu ya di dalam konteks tertentu ya. Nah, ini konteksnya adalah konteks layanan
X. Nah, ini definisi yang lebih teknis di dalam konteks ilmu komputer. Oke, nah berikutnya adalah kita lihat sedikit masuk ke dalam aspek teknis ya yang berhubungan dengan komputer itu sendiri ya. Yang pertama adalah operating system security ya. Nah, jadi operating system ini pastinya digunakan oleh komputer ya. Jadi hampir bisa dipastikan komputer itu menjalankan operating system karena memang tugasnya adalah mengelola hardware dan mengelola program yang berjalan di atas hardware itu ya. Nah, operating system selain mengelola hardware dan program, dia juga punya tugas untuk memprotek ya, melindungi aplikasi-aplikasi terhadap ya atau dari malicious attacks ya, dari serangan-serangan jahat ya. Apa saja contohnya? Unauthorized access ya, akses yang tidak sah atau ilegal terhadap informasi yang rahasia ya. Kemudian pengubahan ya, pengubahan executable code atau program, spoofing, pemalsuan. Nah, ini mestinya menjadi tugas dari operating system untuk melindungi aplikasi ya. Nah, nah sehingga di sini disebutkan unsur-unsur ya atau elemen-elemen wajib ya yang ada di dalam keamanan sistem operasi adalah ya yang pertama adanya akses kontrol ya, kendali akses ya. Jadi akses kontrol ini merupakan mekanisme untuk mengendalikan ya akses terhadap objek-objek sistem ya. Jadi objek-objek sistem yang ada di operating system yang dikelola oleh operating system itu ada mekanisme kontrolnya. Jadi tidak lost ya digunakan begitu saja tapi harus ada mekanisme kendalinya ya. Nah, kemudian authentication usage ya. Jadi penggunaan autentikasi ya. Nah, harus ada penyaringan pengguna ya. Jadi pengguna yang bisa masuk ke sistem itu harus dipilah gitu ya melalui proses autentikasi. Siapa yang bisa masuk ke sistem, siapa yang tidak bisa ya. Nah, kemudian cryptographic usage policies ya, kebijakan penggunaan kriptografik ya. Nah, jadi kriptografik ini adalah tools ya berupa program yang dilahirkan dari algoritma kriptografik untuk mengamankan data ya. Mengamankan ini bisa untuk menjaga kerahasiaannya, menjaga integritasnya, memeriksa otentisitas datanya. Nah, ini menggunakan tools kriptografik ya. Dan ini juga harus dimiliki oleh komponen keamanan dari suatu sistem operasi ya. Nah, kalau di sini dikatakan bahwa OS yang sifatnya komersial OS ya, do not support multi-layered security ya. Jadi sistem operasi yang komersial ya, itu dia tidak mendukung keamanan berlapis ya. Keamanan yang multilapisan ya, multi-layer ya. Jadi komersial OS ini hanya membedakan antara completely privileged security domain ya, jadi domain keamanan yang betul-betul hak aksesnya itu hak akses yang tinggi gitu ya, privilege ya, dan domain yang tidak punya privilege atau user biasa. Jadi cuma dua level ini saja. Di situ tidak ada level tambahan lainnya. Nah, ini komersial OS ya. Nah, kemudian ada lagi trusted path ya. Trusted path ini ya adalah suatu mekanisme ya yang nantinya mendukung interaksi ya dengan trusted software ya. Nah, ini penting ya bagi sistem security ya, karena kalau tidak ada maka bisa jadi ya software-software yang jahat ini ya tidak sengaja digunakan ya oleh pengguna ya, karena tidak ada mekanisme trusted path ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya closed box dan open box platforms ya. Nah, jadi closed box platforms ini adalah platform ya, ada hardware, ada operating systemnya, softwarenya ya, dan sifatnya sudah satu paket gitu ya, closed box. Contohnya apa? Contohnya HP gitu ya, HP kan kita beli HP sudah ada Android-nya misalnya ya, atau sudah ada iOS-nya ya, sepaket gitu ya. Game konsol misalnya kita beli PlayStation, kita beli hardware PlayStation-nya plus
software PlayStation-nya ada di dalam situ ya, mesin ATM ya. Nah, yang closed box platforms ini biasanya di dalamnya sudah tertanam ya cryptographic key ya, kunci-kunci kriptografi ya. Nah, dengan adanya cryptographic keys ini, maka si pengguna bisa menggunakan identitas aslinya secara aman ya ketika mereka menggunakan atau berhubungan dengan remote system ya, dengan server ya. Nah, karena di dalamnya sudah ada fitur ya, fitur kriptografinya lah ya. Nah, tapi kalau misalnya open box platform ya, open box platform ini adalah hardware-hardware yang biasa digunakan oleh banyak orang, komoditi hardware, komoditi operating system ya. Biasanya mereka tidak atau belum ya memiliki fasilitas keamanan yang built-in ya, yang embedded seperti di dalam closed box platform ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga sistem operasi ini ya punya kekurangan. Kekurangannya adalah dalam mengisolasi ya aplikasi yang satu dengan aplikasi yang lain ya. Jadi tugas dari sistem operasi ini kan salah satunya adalah menjalankan beberapa aplikasi ya. Nah, antar aplikasi ini itu tidak terlalu kuat isolasinya gitu ya. Jadi masih ada kemungkinan satu aplikasi menyerang ya aplikasi yang lain atau kegagalan suatu aplikasi mempengaruhi aplikasi yang lain ya. Nah, sehingga disimpulkan bahwa ya dengan operating system yang punya celah seperti itu ya, maka keamanan platform menjadi tergantung kepada ya aplikasi yang paling lemah gitu ya, yang paling banyak banyak apa namanya celah-celah serangannya ya. Nah, jadi sangat terbatas ya kemampuan apa sih namanya kemampuan keamanan dari operating system itu ya, karena dia bergantung kepada aplikasi yang paling lemah di situ. Nah, maka solusi terhadap kekurangan OS dalam hal mengisolasi tadi gitu ya, bisa menggunakan virtual mesin ya. Nah, karena virtual mesin itu punya kemampuan isolasi ya dibandingkan tradisional operating system ya. Nah, punya kemampuan isolasi. Nah, penjelasannya ada di sini ya. Jadi kalau misalnya apa namanya ada apa namanya perintah-perintah yang sifatnya privilege, artinya mengakses hardware dengan tingkat paling tinggi, maka nanti dia akan dikendalikan oleh VMM ya. Nah, sehingga tidak akan mengganggu virtual mesin yang lain ya atau tidak mengganggu host OS ya. Nah, ini mekanisme isolasi ya. Nah, kalau kita ingat ya virtual machine manager ini ada banyak jenis ya. Jadi ada yang tradisional ya. Nah, ini kalau tidak salah materi pertemuan keempat kalau tidak salah ya. Jadi ada yang tradisional, ada yang hybrid dan ada yang hosted ya. Jadi kalau yang tradisional itu virtual machine manager langsung diinstal di atas hardware ya. Kalau yang hybrid memungkinkan ya virtual machine manager ini langsung di atas hardware dan juga masih memungkinkan juga di atas VMM ini atau VMM ini diinstal di atas host operating system ya, nah itu hybrid ya. Kalau yang hosted ya si virtual machine manager ini ada di atas operating system ya. Nah, artinya apa? Kalau misalnya VMM-nya itu hosted atau hybrid, maka kerentanan sistemnya bergantung kepada host operating system-nya. Karena di situ ada komponen host operating system ya. Nah, nanti kalau yang lupa silakan dibuka lagi ya. Materi tentang virtual machine virtualisasi ya. Nah, jadi itu ya kelemahan dari hybrid dan hosted VM. Karena di dalamnya ada host OS. Nah, host OS ini yang menjadi celah nantinya ya. Nah, sehingga untuk mengamankan si virtual machine ada yang namanya secure TCB ya. Secure TCB ini singkatan dari Trusted Computing Base ya. Jadi Trusted Computing Base ini adalah kondisi wajib ya, necessary condition, kondisi wajib ya,
untuk mencapai keamanan ya di dalam lingkungan virtual mesin. Nah, ini kondisi yang harus dijaga ya. Karena kalau TCB ini compromise, artinya bisa diserang, ya, dibobol, ya, maka keamanan keseluruhan sistem akan terkena akibatnya. Ya. Nah, di sini adalah gambaran perbandingan ya layanan keamanan yang diberikan oleh VMM secara built-in dan juga layanan keamanan yang ada di virtual mesinnya. Ya. Jadi kalau gambar yang pertama ya ini adalah layanan keamanan yang disediakan oleh virtual mesin monitor. Di sini security services ya tertanam di dalam VMM ya. Nah, di dalam virtual mesinnya sendiri tidak ada service untuk keamanan ya. Keamanannya ada di sini ya. Nah, ini model yang A. Nah, kalau model yang B ya keamanannya itu ada di dalam virtual mesin ya. Jadi dedicated per VM, per virtual mesin ya. Jadi kita lihat di virtual mesin di sini ada front end ya, ada front end untuk mengakses virtual machine security services ya. Di sini ada front end-nya juga ya. Nah, ini model yang B. Nah, model yang B juga ada variasinya. Nah, variasi lainnya adalah security service-nya dia di sini. Tidak hanya front end-nya saja. Kalau front end kan seperti interface-nya saja ya. Kalau ini utuh, seutuhnya ada di sini ya. Nah, kemudian berikutnya, tadi kan virtual machine punya keuntungan, ya. Terus apakah akan ada ancaman terhadap virtual machine monitor? Ada, ya. Nah, jadi ini adalah ancaman-ancaman yang mungkin terjadi, ya, atau muncul terhadap virtual machine manager, ya. Yang pertama adalah starvation of resources, ya. Jadi starvation itu kan kelaparan, ya. Jadi kekurangan resources intinya, ya. Dan denial of services, ya, penolakan ya, penolakan ketika ya kita mau menjalankan virtual machine, ya. Nah, apa penyebabnya? Kok bisa kekurangan sumber daya, ya? Yang pertama bisa jadi ya badly configured resource limit, ya. Jadi konfigurasi batas-batas batas-batas sumber daya, ya, yang diatur untuk suatu virtual machine itu konfigurasinya tidak tepat gitu ya. Nah, sehingga suatu virtual machine misalnya dikonfigurasi dengan terlalu banyak sumber daya ya. Misalnya kita membuat virtual machine, terus kita pilih ya jumlah CPU-nya 100 gitu ya. Ya sudah berarti virtual machine yang lain jadinya nggak kebagian prosesor gitu ya karena jumlah CPU-nya kebanyakan nih untuk virtual machine tertentu ya. Atau penyebab yang kedua adanya rogue VM, ya, adanya virtual machine yang jahat, ya. Nah, virtual machine yang jahat ini punya kemampuan, ya. Untuk apa? Untuk membypass, untuk melewati pembatasan sumber daya yang diatur oleh virtual machine manager, ya. Jadi misalnya suatu rogue VM, ya, itu awalnya disetting punya 4 CPU, ya. Nah, tetapi karena kemampuannya untuk membypass resource limit, dia bisa menggunakan 24 CPU misalnya ya. Nah, atau dia menggunakan memori yang lebih banyak daripada yang telah ditentukan ya. Nah, ini ancaman yang pertama. Ancaman yang kedua adalah VM side channel attacks ya. Jadi serangan side channel. Jadi dari samping ya. Nah, maksudnya apa? Ya. Maksudnya suatu virtual machine diserang oleh virtual machine yang lain ya. Jadi satu VM menyerang VM yang lain. Nah, VM yang menyerang ini adalah rogue ya, rogue VM ya. Nah, jadi itu ya. Nah, penyebabnya apa ya? Nah, penyebabnya adalah kurangnya isolasi ya. Kurangnya isolasi yang memadai gitu ya. Antar virtual machine yang dikelola oleh suatu VMM ya. Nah, jadi seperti itu. Atau yang kedua adalah limitasi ya dari kemampuan memeriksa paket ya yang dipertukarkan antara virtual machine. Nah, karena paket-paket ini bisa jadi berisi ya serangan-serangan. Nah, ini kurang bisa diinspeksi gitu ya. Nah, yang ketiga adalah adanya virtual machine yang berasal dari image yang tidak aman. Nah, jadi kan kalau kita
mau menjalankan virtual machine, ya di dalam virtual machine itu harus ada image-nya, ya ada operating system-nya lah ya. Nah, operating system ini bersumber dari image, ya. Nah, kalau kita membuat virtual machine, lalu kita menggunakan image, tapi image-nya itu insecure atau tidak aman, maka bisa jadi membahayakan ya bagi virtual machine yang lain, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah serangan buffer overflow. Ini mungkin tidak perlu saya jelaskan terlalu dalam. Intinya buffer overflow ini adalah memori ya yang semestinya cukup ya untuk mengakomodasi program yang berjalan, dia kepenuhan gitu ya. Nah, kepenuhan memori ini mengakibatkan program-program lain terserang gitu ya, terkena serangan atau terganggu ya. Nah, itu. Nah, kemudian apalagi ancaman lainnya di dalam VM ya, yakni deployment of rogue insecure VM. Jadi adanya instalasi ya terhadap VM virtual machine yang tidak aman ya. Nah, jadi bisa jadi di sini ada pengguna yang ilegal, yang unauthorized ya, dia bikin image ya, bikin instance dari image ya, yang di dalam image ini atau mungkin dia melakukan tindakan-tindakan administratif ya yang ilegal ya. Ya, terhadap VM-VM yang ada ya. Jadi ini gara-gara adanya insecure virtual machine ya. Nah, penyebabnya adalah konfigurasi yang kurang pas, tidak tepat ya dari akses kontrol ya di VM administrative task ya. Jadi dalam pengelolaan virtual machine itu konfigurasinya tidak proper gitu ya, tidak sesuai dengan standar misalnya. Jadi pada saat mereka bikin instance dari image, menjalankan virtual machine, melakukan suspension, reactivation itu tidak dengan konfigurasi yang tepat. Nah, ini bisa menyebabkan deployment of rogue or insecure VM. Ya. Nah, yang kedua, yang berikutnya adalah adanya image dari virtual machine yang sudah diubah isinya, ya, secara ilegal tentunya dan punya maksud yang tidak baik, ya, sehingga VM image ini menjadi insecure, tidak aman, ya. Nah, nanti VM image yang sudah berbahaya ini masuk ke dalam repository, ya, dan nanti digunakan oleh yang lain, ya. Nah, ini penyebabnya adalah tidak adanya ya kendali akses ya di dalam memasukkan image ke dalam repository. Jadi apa saja masuk ke situ ya. Mau yang aman mau tidak bisa masuk ke repository ya. Nah, kemudian yang kedua tidak adanya verifikasi, proses verifikasi ya dari integrity ya, dari integrity dari image ya. Jadi sama saja dengan yang A ya. Jadi semua image tetap bisa dimasukkan tuh ke dalam repository sehingga nanti ketika kita mau bikin virtual machine, image-nya itu adalah image yang sudah berubah isinya dan berbahaya. Nah, jadi itu ya. Nah, kemudian nah di sini dikatakan bahwa jadi state ya. Jadi kalau suatu komputer berjalan ya di dalamnya ada operating system ya. Selama operating system itu berjalan maka dia akan berada dalam state ya. Ya, dalam state tertentu. Nah, state dari operating system yang sedang berjalan ini ya, yang jalannya itu di dalam mesin virtual atau virtual mesin itu bisa disimpan ya. Bisa disimpan oleh virtual machine itu sendiri ya. Nah, state ini nantinya bisa disimpan ya dalam sebuah file. Nah, nanti file ini bisa disalin dan bisa di-share ya. Nah, jadi implikasinya apa? Implikasinya adalah ini memungkinkan kita untuk membuat cloud dengan model delivery IaaS ya, infrastructure as a service ya. Jadi kalau IaaS kan kita seperti punya server sendiri ya. Kita bisa bikin server virtual dengan jumlah prosesor memori tertentu, terus kita install ya image ya. Image ya, misalnya image-nya mau pakai apa, Linux, Windows atau yang lainnya. Nah, image ini bisa kita ambil dari
state dari operating system yang pernah kita simpan, ya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah punya server, ya, yang lengkap dengan operating system, aplikasi-aplikasi, dan dalam bentuk image, ya, maka pada saat kita membuat virtual machine server yang baru, ya, kita tinggal pakai yang sudah ada, ya, tidak usah mengulang instalasi dari nol, ya. Nah, nanti juga bisa dipakai untuk meningkatkan reliability, ya. Jadi bisa direplikasi, ya. Jadi pada saat salah satu tidak berfungsi maka bisa digantikan dengan yang lain, ya. Nah, kemudian untuk pencegahan intrusi dan pencegahan deteksi, ya. Nah, jadi ini juga bisa, ya. Kemudian bisa juga untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam software testing, ya. Nah, ini. Nah, kemudian, kalau ini manfaat-manfaat lainnya dari virtualisasi, nampaknya ini juga manfaat dari virtualisasi, ya. Ini nanti barangkali bisa Anda amati sendiri. Ini sudah pernah disampaikan juga, ya. Manfaatnya misalnya untuk menyeimbangkan beban sistem, ya, karena kita bisa jalankan beberapa virtual machine, sehingga nanti kalau ada salah satu virtual machine yang kelebihan beban, bisa dialihkan ke virtual machine yang lain, ya. Terus untuk mengurangi konsumsi daya, ya, karena kita tidak usah menjalankan server fisik yang banyak, cukup satu server, ya. Nah, kemudian nanti kalau misalnya ada server yang tidak terlalu bebannya tidak terlalu tinggi, ya, maka operating system yang sedang jalan di server itu, yang virtual machine yang sedang jalan di server itu bisa dipindahkan ke server lain, terus server itu bisa dimatikan, gitu, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian ini adalah efek-efek yang tidak diharapkan dari virtualisasi, ya. Nah, jadi ini saya sampaikan secara singkat saja karena waktunya sudah habis, ya. Jadi yang tidak diharapkan, ya, dari virtualisasi ini, ya, adalah menurunnya, gitu, ya, diminish, ya. Jadi menurunnya kemampuan untuk mengelola sistem dan melacak, ya, status dari sistem itu, ya. Nah, ini yang tidak diharapkan, ya. Nah, nanti Anda boleh membaca lebih detail, ya, maksud dari dari efek ini seperti apa, ya. Oke, nah baik, nah saya kira waktunya sudah habis, ya. Nanti penjelasan selanjutnya dari materi ini bisa Anda baca, ya, lebih detail secara mandiri, ya. Atau kalau tidak salah di rekaman yang hari Selasa sudah saya sampaikan, ya, di beberapa slide tambahan ini, ya. Nanti Anda kalau punya akses ke rekaman yang hari Selasa, ya, bisa Anda lihat, ya, beberapa penjelasan yang belum sempat saya jelaskan di sesi ini. Baik, saya kira itu saja, ya, untuk materi kesempatan hari ini, ya, pertemuan ketujuh ini, ya. Sebelum saya akhiri, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Tidak ada, baik. Baik, kalau tidak ada, saya kira itu saja untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih semuanya. Mohon izin. Ya, Pak.